Oke, kita ketemu lagi. Kita kali ini akan mempelajari tentang fungsi yang namanya if, atau dalam bahasa Indonesianya dibilang jika. Kapan kita akan menggunakan if? If digunakan pada saat ada lebih daripada satu kondisi. Jadi misal contoh ada kasus begini. Ada nilai, nilai misal seperti ini. Nama si A nilainya 80. Berarti jangan nilai huruf, status saja. Berarti statusnya baik. Kemudian nilai B misalnya 50, status buruk. Nah, nilai baik dan buruk ini bisa kita buat dengan menggunakan fungsi if. Jadi kan ada dua kemungkinan, status itu bisa baik atau buruk. Karena ada dua kemungkinan, baik atau buruk, maka kita menggunakan fungsi yang namanya fungsi if. Jadi contohnya begini, atau dengan logikanya adalah jika nilainya itu lebih besar 50, maka status adalah baik. Jika tidak, maka buruk. Kira-kira seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Saya besarkan. Kira-kira seperti itu logika pemrogramannya. Jadi jika nilai lebih besar 50, maka statusnya adalah baik. Jika tidak, artinya tidak lebih besar dari 50, maka statusnya buruk. Dengan demikian kita bisa membuat rumusnya menjadi, ingat setiap rumus di Excel selalu menggunakan sama dengan di depannya. Ini saya pindahkan dulu biar mudah. Oke, berarti sama jika if, ingat setiap kali rumus ditulis benar pasti keluar seperti ini, daftar rumusan. If, jadi dalam perintah if ada logical test, ada value if true, ada value if false. Logical test itu adalah yang ini, jika nilainya lebih besar 50. Ini adalah yang dites, yang diuji. Kemudian parameter kedua adalah jika nilainya benar, artinya kalau nilai ini betul lebih besar 50, maka ini adalah jika benar. Dan jika salah, artinya nilainya itu tidak lebih besar 50, maka statusnya buruk. Ini jadi fungsi ini, pernyataan ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Logical testnya apa? Berarti nilai lebih besar 50. Nah, nilainya yang mana? Nilainya itu adalah yang ini, 80. Saya ulang ya. Jadi lebih mudahnya sama dengan jika nilai lebih besar 50, nilai lebih besar 50, makanya titik koma dalam hal ini status adalah baik, berarti tinggal tulis baik. Jika tidak, maka statusnya buruk. Selesai. Tutup kurung. Buruk. Ingat, setiap kali angka ditulis tanpa tanda petik, tapi bila huruf atau kumpulan huruf atau kata atau kalimat harus ada tanda petik. Enter.
baik, karena nilainya 80. Untuk mengujinya kita coba kita kasih nilai 20. 20 lebih besar 50 apa bukan? Tidak, 20 tidak lebih besar 50, berarti dia akan masuk di sini. Kalau kita enter, dia akan jadi otomatis jadi buruk. Bagaimana dengan 50? Apakah 50 lebih besar 50? Tidak, 50 dan 50 itu sama. Berarti salah pernyataannya ini, maka dia akan masuk yang buruk. Kalau 50,1 berarti harusnya baik. Oke, kita coba yang kedua. Ini saya kasih 40 misalnya. Berarti sama dengan jika nilainya lebih besar. Lebih besar berapa? Lebih besar 50. Kenapa 50 lagi? Aturan mainnya seperti ini. Jadi ini adalah aturan main. Persyaratannya. Jadi jika lebih besar 50, maka baik. Kalau tidak, buruk. Nah, jadi kebanyakan orang salah menilai logika pemrogramannya. Jadi misalnya yang di sini jika B4 lebih besar yang ditulis, jadi dibandingkan dengan sebelahnya ini enggak ya. Jadi yang nilai ini tuh adalah aturan mainnya. Jadi aturannya baku, lebih besar 50. Maka dia baik. Kalau tidak lebih besar 50, maka dia buruk. Oke. Sekian dulu untuk pembelajaran tentang logika pemrograman if. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan saja. Demikian. Terima kasih.